ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 20 atau 21 Sya'ban 1442 Hijriah, karena terjadi perbedaan. Kita menunggu hasil keputusan nanti untuk masuki Ramadan 20 atau 21 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Ar-Raudhah, kajian Ar-Raudhah, yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu bab Arkanul Islam, rukun Islam. Secara bahasa, arti rukun adalah al-janibul aqwa, yaitu bagian yang paling kuat pada sesuatu. Secara bahasa begitu, al-janibul aqwa, bagian yang paling kuat pada sesuatu, itu yang disebut dengan rukun. Kemudian secara istilah syar'i, arti rukun adalah ma bihi yatim wa huwa dakhilun fihi, sesuatu yang menyempurnakan, sesuatu yang dengannya sempurna, sesuatu yang dengannya sempurna, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Jadi kalau kita katakan rukun Islam, maka berarti dengan rukun ini Islamnya sempurna dan dia bagian dari Islam.
Dengan rukun ini Islamnya sempurna dan dia bagian dari Islam, ya. Ini secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama usul fikih tentang arti rukun. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam berarti adalah pokok-pokok dari ajaran Islam dan dengannya sempurna keislaman seseorang, kemudian dengannya maksimal keislaman seseorang. Dan apabila tidak ada rukun tersebut, maka berarti seseorang tidak akan mendapatkan Islamnya. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah penulis membawakan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan Taib, kita bahas dulu rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Penulis di sini mengatakan syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Syahadat la ilaha illallah, kata penulis di sini, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas syahadat la ilaha illallah dulu ya, dan mudah-mudahan bersabar ya, karena ini memerlukan kesabaran, ketekunan dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu kita benar-benar mumpuni dan akhirnya kita benar-benar faham tentang agama Islam ini. Jadi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Ma'bud itu artinya tidak ada yang diibadahi. Ma'bud diibadahi, zat yang diibadahi. Bihaqqin dengan benar selain Allah. Inilah arti la ilaha illallah yang sempurna. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Atau bisa kita katakan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Itu adalah arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Arti yang sempurna dari la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Kemudian setelah kita mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah, maka di sana ada sebagian orang yang memaknai dari syahadat atau mengartikan dari syahadat la ilaha illallah dengan arti yang kurang sempurna. Seperti misalkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang sempurna. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Tuhan-Tuhan tersebut tidak berhak, tidak benar untuk disembah. Tapi kan disebutkan dalam Al-Quran ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Uzair, ada Tuhan Lata, Uzza, Manat. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasul SAW ada Tuhan
pohon, ada Tuhan batu, ada Tuhan macam-macam. Ya, maka ketika ada orang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini kurang sempurna. Yang sempurna adalah tiada Tuhan yang benar selain Allah, atau tiada yang diibadahi yang benar selain Allah. Itu yang sempurna. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akan hal ini. Di antaranya yaitu dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang artinya yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar dan apa yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Lihat itu, sembahan yang batil. Allah lah yang paling hak, yang paling benar untuk diibadahi. Nah, surat Al-Hajj ayat 62 menyebutkan akan hal itu. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, zat yang diibadahi yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Apa yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi kekeliruan ketika seseorang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, atau bukan keliru tetapi kurang sempurna. Ada lagi yang mengartikan tiada pencipta selain Allah. Maka arti atau secara keyakinan kita memang benar tiada pencipta selain Allah. Betul itu. Tiada pencipta selain Allah. Tiada yang maha berkuasa selain Allah, itu betul. Tetapi arti la ilaha illallah dibatasi hanya pada penciptaan, kekuasaan, pengaturan, maka ini kurang tepat. Ya, arti la ilaha illallah dibatasi hanya pada peniadaan, penciptaan, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena arti la ilaha illallah itu lebih condong kepada ibadah. Tiada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tiada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Nah, begitu. Ya, jadi bukan lebih condong kepada pengertian tiada pencipta, tiada yang maha berkuasa, tiada yang maha pengatur. Itu benar memang secara akidah kita. Tetapi dengan keyakinan itu belum mencukupi seorang manusia dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang yang berislam kepada Allah. Tidak cukup. Kalau seorang ada yang hanya mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa, maka tidak cukup keyakinan ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy. Mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka diperintahkan untuk bersyahadat la ilaha illallah. Padahal mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa dalam surat Al-Ankabut ayat 61, 62, kemudian surat Luqman ayat 25, surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zukhruf ayat 9, ya, surat Az-Zukhruf ayat 87. Itu semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Saya bacakan misalkan dalam surat Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah fa anna yufakun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu saja mereka akan menjawab Allah. Iya. Lihat, mereka meyakini
Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Pengatur, Allah itu Maha Berkuasa. Tetapi keyakinan mereka itu tidak mencukupi untuk mereka masuk dalam agama Islam. Buktinya Rasulullah SAW masih memerangi mereka. Nah, kapan mencukupinya? Kalau mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Salat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, berdoa, beristi'anah, minta tolong, beristi'adzah, minta perlindungan, beristighatsah, minta tolong dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mencukupi dia akhirnya menjadi seorang beriman, berislam, bertauhid. Adapun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka tidak mencukupi dia sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik pun meyakini akan hal itu. Nah, ini makanya kurang tepat kalau diartikan la ilaha illallah tiada pencipta selain Allah. Yang tepat adalah tiada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tiada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Atau tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah. Nah, itu arti yang tepat. Ya, itu arti yang tepat. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la ilaha illallah. Makanya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu faham kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka harus beribadah hanya kepada Allah. Ya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka harus beribadah kepada Allah. Ya, ini mereka paham akan hal itu, makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam surat Sad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau mau menjadikan Tuhan-Tuhan ini Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang mengherankan. Lihat, mereka paham itu. Kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka mengenyampingkan Tuhan-Tuhan yang lain, Yesus, Uzair, berhala, Lata, Uzza, Manat, jin, malaikat, manusia, binatang, pepohonan, bebatuan, bebesian, mereka kesampingkan. Dan mereka hanya beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham itu. Maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini para ikhwah. Dan ironinya sebagian orang di zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak memahami dengan sebenar-benarnya makna dari la ilaha illallah tersebut. Buktinya masih banyak orang yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha Pengatur, tetapi berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya, bersandar takut kepada orang yang sudah mati, yang dianggap saleh, yang dianggap wali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya belum paham tentang la ilaha illallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi makanya kalau ada orang nasihati, misalkan orang ada yang minta ke orang yang sudah mati, dia mengatakan, saya nggak minta kepada orang ini. Saya masih mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Lihat ya, dia bertauhid rububiyah, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya, saya tidak meyakini orang ini Maha Pencipta, Maha Pengatur, tetapi saya meyakini Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur. Ini hanya sebatas perantara saja. Karena saya orang berdosa, maka saya tidak pantas untuk menadah tangan langsung kepada Allah. Saya melalui orang-orang yang saleh, yang mulia, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita katakan inilah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu, yaitu yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara yang bisa menghantarkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kekeliruan. Ya, makanya la ilaha illallah maksudnya adalah tiada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Dan itulah dari inti dari tauhid. Ya, itulah inti dari tauhid.
Dan itulah yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul. Contoh misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya agar mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illa ana. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Jadi la ilaha illallah identiknya dengan menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Bukan identik dengan menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk dijadikan sebagai pengatur, penguasa, pencipta. Tidak. Ya, ini mohon dipahami baik-baik. Begitu juga lihat dalam surat Al-A'raf ayat 65 dan ayat-ayat yang lain begitu banyak. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan diutus kepada kaum kaum 'Ad nabinya yaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan Nabi Hud mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah yang diibadahi dengan benar selain Allah. Nabi Nuh juga begitu. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya wahai kaumku sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Jadi yang jadi pokok pembicaraan la ilaha illallah itu adalah ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, bukan hanya sekedar dalam kekuasaan Allah, pencipta, pengatur, berkuasa, bukan. Ya. Wahai kaumku sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Sekali-kali tidak ada yang diibadahi bagi kalian selain Allah. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 65. Kalau tadi 59, 65, yaitu tentang kaum Hud tadi. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 73, yaitu tentang kaum Tsamud yang diutus kepadanya Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata, "Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 65, yaitu diutus kepada kaum Madian, nabinya Nabi Syuaib. Sama dakwahnya, dakwah tauhid, ibadah juga. Menjadikan ibadah, berdoa, istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki yang diibadahi selain Allah. Nah ini. Jadi la ilaha illallah lebih kental dengan ibadah, bukan lebih kental dengan kekuasaan. Nah. Taib. Setelah kita mempelajari makna dari la ilaha illallah, maka kita sekarang mempelajari tentang keutamaan dari la ilaha illallah, ya. Perhatikan sekarang keutamaan dari la ilaha illallah. Keutamaan dari la ilaha illallah sangatlah banyak dan susah untuk kita menghitung keutamaan dari la ilaha illallah. Akan tetapi kita ucapkan sedikit dari keutamaan la ilaha illallah. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ya. Perhatikan di sini keutamaan dari la ilaha illallah. Siapa yang terakhir ucapan la ilaha illallah di dunia ini, terakhir ucapannya la ilaha illallah di dunia ini, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud
dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Saya minum dengan tangan kanan. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, ini berarti keutamaan la ilaha illallah memasukkan ke dalam surga. Kemudian la ilaha illallah adalah seutama-utama amal saleh. Amal saleh yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Wahai Abu Dzar, jika engkau melakukan dosa, maka ikuti dosa tersebut dengan kebaikan. Niscaya dosa tersebut akan menghapuskannya. Dengan niscaya amal soleh tersebut akan menghapuskannya. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, apakah termasuk daripada amal saleh la ilaha illallah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hiya afdalul hasanat." Dia amal saleh yang paling terbaik. Ucapan la ilaha illallah, dia afdalul hasanat. Ya. Kemudian juga la ilaha illallah memberatkan timbangan. La ilaha illallah memberatkan timbangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Laila, kemudian Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa, ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka bih wa ad'uka bih." Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, ajari aku sesuatu yang aku bisa berzikir dengannya, berdoa dengannya." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, sesungguhnya seluruh hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ma'alat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau seandainya langit-langit yang 7 dan seluruh penduduknya selain aku, dan bumi-bumi yang 7 lapis, ya, diletakkan dalam sebuah berat timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, maka akan berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah pemberat timbangan. La ilaha illallah adalah pemberat timbangan. Kemudian termasuk daripada keutamaan la ilaha illallah adalah dia akan dihapuskan dosa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan dihapuskan dosa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ghufira lahu dzunubuh."
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika muadzin sudah selesai mengucapkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku rela dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dengan agama Islam sebagai agama, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kemudian keutamaan la ilaha illallah yang lain adalah la ilaha illallah adalah tingkat keimanan yang paling tinggi. Tingkat keimanan yang paling tinggi, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan jumlah cabangnya 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah bagian dari keimanan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan la ilaha illallah adalah siapa yang meninggal dan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka pada saat itu pasti masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atasnya, melainkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang setelah kita mengetahui beberapa keutamaan dari la ilaha illallah, maka kita menyebutkan tentang rukun dari la ilaha illallah. Apa itu rukun dari la ilaha illallah? Rukun dari la ilaha illallah adalah ada dua. La ilaha illallah. Ada dua. La ilaha illallah. La ilaha artinya rukun peniadaan. Meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Illallah rukun penetapan, menetapkan Tuhan yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti rukun dari la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi kunci surga tersebut harus memiliki gerigi-gerigi, sehingga dia bisa membuka pintu surga. Maka gerigi-gerigi tersebut adalah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Apa saja syarat-syarat la ilaha illallah? Syarat yang pertama yaitu berilmu, mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang arti dari la ilaha illallah dan juga konsekuensi dari la ilaha illallah. Syarat yang pertama ilmu. Yang kedua syaratnya adalah ketika mengucapkan la ilaha illallah yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yakin bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah.
Yakin dia, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Yakin dia, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menerima la ilaha illallah. Dan kebalikan daripada menerima adalah menolak. Menerima syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika mengucapkan la ilaha diminta mengucapkan la ilaha illallah maka mereka menyombongkan diri. Syarat yang keempat yaitu inqiyad, artinya mentaati. Apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah maka konsekuensinya, syaratnya agar la ilaha illallah tersebut bermanfaat adalah dia mengucapkan atau dia taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah jujur saat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dusta seperti orang-orang munafik saat mengucapkan la ilaha illallah. Harus jujur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang munafik benar-benar berdusta. Kemudian juga tentang kejujuran ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbih illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersyahadat la ilaha illallah sidqan, dengan benar, dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya neraka. Syarat yang keenam adalah ikhlas, yang bertentangan dengan kesyirikan. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah maka harus dia ikhlas. Tidak berharap pahala apa-apa dari manusia, berharap pahalanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketujuh yang terakhir adalah cinta. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus cinta kepada la ilaha illallah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai berhala-berhala mereka, sedangkan orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedelapan dari syarat la ilaha illallah adalah wajib kafir terhadap sembahan selain Allah. Wajib kafir terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Sekarang kita membicarakan tentang yaitu syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini penulis mengatakan tadi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bentar. Beliau mengatakan Muhammadun muballighun 'anillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita bicarakan dulu makna dari syahadat la ilaha syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ini mencakup beberapa poin. Yang pertama, tasdiqu fi kulli ma akhbar. Mempercayai apa saja yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Selama itu keluar dari mulut Rasulullah SAW, dia mempercayainya. Yang kedua adalah ta'atu fi kulli ma amar, dan mentaati Rasulullah SAW dalam setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah meyakini dengan hati seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, hamba Allah dan Rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia. Kepada seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia. Ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Saya ulangi sekali lagi, makna dari syahadat la ilaha illallah adalah meyakini dengan hati, dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi, beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus oleh Rasulullah SAW kepada seluruh makhluk-makhluknya dari bangsa jin dan manusia. Itulah makna dari la ilaha dari Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pembicaraan syahadat Muhammad Rasulullah adalah kewajiban mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hashim, dan Hashim dari keturunan Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ya, dan Quraisy ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-10. Kemudian Rasulullah SAW berumur 63 tahun, dan beliau ketika berumur 40 tahun diutus menjadi nabi dan rasul. 23 tahun beliau berdakwah sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu untuk menjadi nabi, yaitu dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu untuk menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Dan tanah kelahiran beliau adalah kota Mekah, dan beliau berhijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjauhkan manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia untuk beribadah kepada tauhid. Dan beliau lakukan ini di kota Mekah selama 10 tahun, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahun ke-10 dari kenabian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan hiburan, akan tetapi menghibur Nabi Muhammad SAW dengan melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Mi'raj ke langit ke-7 dan mendapatkan syariat salat 5 waktu.
Kemudian beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian beliau setelahnya berhijrah ke kota Madinah dan tinggal di kota Madinah. Dan setelah itu disyariatkan sisa-sisa syariat Islam seperti zakat, sholat, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi mungkar dan selainnya. Dan beliau selama di kota Madinah selama 10 tahun. Kemudian setelahnya Nabi Muhammad SAW wafat dan agamanya tetap sampai hari kiamat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu tadi adalah syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Tadi saya belum menyebutkan tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apa saja pembatal-pembatal la ilaha illallah? Tadi sudah kita sebutkan makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Maka disebutkan di sini apa saja yang membatalkan la ilaha illallah. Yang pertama yaitu syirik akbar. Dan macamnya banyak. Yang penting memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah kekufuran akbar. Kekufuran akbar. Yang ketiga adalah kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, ini semua adalah pembatal dari la ilaha illallah. Kesyirikan akbar, kekufuran akbar, dan kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Adapun pembatal-pembatal dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pembatal-pembatalnya adalah yang pertama yaitu mencela pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mencela apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini termasuk daripada pembatal-pembatal syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup kiranya Ami kita masuk kepada sesi pertanyaan, ya. Jadi untuk syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kita bahas. Nah, tinggal nanti membahas rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Wallahu a'lam. Nah, Ami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, 8. Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa menjadi sebuah akidah atau keyakinan di dalam hati bagi seorang muslim tanpa ada keraguan di dalamnya adalah syarat diterimanya amal ibadah adalah masuk dalam agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apabila seseorang tidak mengerjakan syarat ini, sebesar apapun amalnya, sebanyak apapun keringatnya yang tertetes, sebanyak apapun darahnya yang tertetes, maka tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman, ya, dalam keadaan mereka beriman, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 40, ya, atau ayat yang lain, banyak ayat yang semisal dengan itu, ya. Surah An-Nisa ayat 124, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman. Ini syarat mutlaknya dia harus beriman, ya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, di antaranya adalah surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, ya. Jadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah dia beriman. Dalam surat Ghafir ayat 40 juga begitu, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, maka syarat utama dari amal saleh agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriman, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Anda sudah jelaskan kepada khalayak ramai sudah betul, wallahu alam. Nah, Waalaikumsalam. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun doa tersebut dibaca di tengah setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, setelah mengucapkan itu, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini dibaca saat setelahnya baru membaca raditu billahi rabba wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Dibacanya saat-saat seperti itu. Nah,
Ya, dalam hal ini kita harus meyakini bahwa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti mendatangkan kebaikan. Meskipun kadang tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan kebiasaan setempat, maka apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti mendatangkan kebaikan. Dengan begitu, seseorang akhirnya benar-benar bisa maksimal untuk mengerjakan sunnah Rasul SAW, karena dia mengetahui keutamaan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, silahkan jika ada yang bertanya. Silakan terakhir ya. Waalaikumsalam. Barakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah seluruh dosa, bahkan sampai kesyirikan dihapus dengan la ilaha illallah. Karena orang ketika mengucapkan la ilaha illallah dan berkeyakinan la ilaha illallah, maka berarti dia bertauhid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam datang kepadaku dengan membawa segunung ataupun sejagat raya dosa. Dosanya sangat banyak. Dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dalam keadaan la ilaha illallah, bertauhid, dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Allah berfirman, sungguh aku akan datang kepadamu dengan sejagat raya ampunan. Sejagat raya ampunan. Nah, ini kira-kira jadi seluruh dosa dihapuskan dengan ucapan la ilaha illallah. Mau dosa besar, dosa kecil, ya. Tetapi dosa besar diperlukan juga untuk bertobat dari dosa tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.